Saudara, permukaan tanah di pesisir utara Pulau Jawa semakin turun dari tahun ke tahun. Selain banjirop, masyarakat pesisir juga dihantui bencana lain akibat cuaca ekstrim dan sedimentasi sungai. Rusdi Maulana akan mengulasnya dalam Kopi Pagi. Komentar pilihan liputan pagi Utara Jawa semakin tenggelam. Balik guys. Saudara, perlahan tapi pasti banjirop akan menenggelamkan daerah pesisir utara Pulau Jawa. Bahkan jauh-jauh hari BMKG sudah memprediksi bahwa banjirop ini akan merendam daratan tepi laut dalam beberapa waktu ke depan. Lalu bagaimana masyarakat bisa bertahan hidup dan tinggal di daerah yang rawan banjirop? Dan bagaimanakah pemerintah bisa mengantisipasi agar banjirop ini tidak terjadi lagi? Bersama saya Rusdi Maulana, kita bahas selengkapnya dalam Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan Pagi. Banjirop seakan menjadi keseharian bagi warga di pesisir utara Jakarta. Jika biasanya air pasang laut hanya naik di waktu tertentu, kini datangnya sulit diprediksi. Lama genangan juga tidak menentu, kadang satu hari, namun sering kali sampai berhari-hari. Dengan ketinggian air yang mencapai 1 meter, tidak sedikit harta benda warga yang rusak. Dari dinding rumah yang menjadi retak, kusen pintu berubah lapuk, hingga permukaan tanah yang turun secara perlahan. Saat ini, sekitar 40% wilayah utara Jakarta berada di bawah permukaan air laut. Mereka yang tinggal di sana akan terus kebanjiran karena tingkat rata-rata penurunan muka tanah sudah mencapai 8 cm per tahun. Tidak hanya di Jakarta, banjirop juga berulang kali merendam kawasan pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Bukan hanya mengganggu aktivitas bongkar muat barang, banjirop juga memaksa sejumlah pabrik di kawasan pelabuhan berhenti beroperasi. Akibatnya, perputaran roda ekonomi menjadi tersendat. Belum lagi ribuan kendaraan pekerja terendam karena banjirop datang secara tiba-tiba. BMKG memperkirakan hingga pekan mendatang, banjirop masih merendam sejumlah wilayah di pesisir Indonesia seiring adanya fenomena bulan purnama atau full moon. Untuk beberapa wilayah, banjir pesisir atau banjirop ini waktunya memang tidak bersamaan. Tentunya akan bersamaan dengan fase pasang hariannya. Jika pasang hariannya terjadi pada dini hari, maka siklus berikutnya bisa 6 atau 12 jam. Karena apa? Setiap daerah memiliki fase pasang surut yang berbeda-beda. Ada yang 1 hari 1 kali pasang surut, ada juga yang mengalami 2 kali pasang surut. Ironisnya, seringkali banjirop datang bersamaan dengan luapan air sungai. Kondisi ini membuat wilayah yang tadinya daratan seketika berubah menjadi kolam raksasa. Warga yang tinggal di pesisir biasanya hanya bisa pasrah. Mereka menganggap banjirop adalah tamu yang bisa datang dan pergi kapan saja. Ya habis kita kan, profesi kita kan di sini, cari ikan, penghasilan dari sini, ya mau bagaimana. Ya kita jalanin aja, soalnya kan kalau musim itu kan kadang-kadang, paling 3 hari banjir, soalnya kan enggak. Ya paling ya parah sih, semeteran kayak gitu ya, Mah. Ya. Nah, berarti kan ada kerugian yang dialami ketika hampir tiap bulan sekali itu pasti ada banjirop ya. Pernah rugi banget itu seberapa, Mbak? Pernah rugi ya karena itunya tenggelam motor. Karena sini kan memang tempat sumber ini sih ya. Iya, mata pencarian. Jadi ya kalau bisa ya segera aja ditanggulangin biar masyarakat sini nggak terganggu aktivitas kesehariannya gitu. Selain karena naiknya permukaan air laut, cuaca ekstrim dan hujan deras ini menyebabkan banjir terjadi di beberapa kota di Pulau Jawa, terutama yang berada di bagian pesisir utara. Bahkan banjir lama surutnya karena drainase yang buruk dan dangkalnya sungai yang ada. Balik guys.
Cuaca ekstrem dan dangkalnya Kali Garang di Ungaran, Kabupaten Semarang adalah salah satu contoh bagaimana arus banjir bisa meluap dengan deras. Meski berbahaya, tidak sedikit warga yang nekat menerobos banjir karena merasa terbiasa dan tidak mempunyai pilihan. Mereka lebih memilih melawan arus banjir daripada berputar arah mencari jalan alternatif. Dampak rob dan banjir akibat curah hujan tinggi sebenarnya bisa diantisipasi dengan kehadiran sungai dan drainase yang baik. Namun celakanya, banyak sungai di negeri ini yang dangkal sekaligus dipenuhi sampah. Banjir kian menjadi sering datang karena alih fungsi lahan dan eksploitasi penggunaan air tanah yang ugal-ugalan. Belum lagi banyaknya daerah yang dulu merupakan resapan air, kini berubah menjadi permukiman komersial dan daerah industri. Tidak heran bila daerah yang awalnya tidak terendam, kini sudah menjadi langganan banjir. Banjir semakin lama bertahan dengan penurunan muka tanah. Jika di Jakarta penurunan muka tanah mencapai 8 cm, maka di Cirebon sekitar 4 cm per tahun. Penurunan muka tanah yang drastis terjadi di wilayah pantai utara Jawa Tengah, seperti Pekalongan dan Semarang, yang mencapai 11 cm. Sedangkan di Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan sekitarnya, penurunan berkisar 4,3 cm per tahun. Penurunan permukaan tanah di wilayah Pulau Jawa, terutama wilayah pesisir utara itu, mencapai 1-20 cm. Nah, situasi ini diperparah tidak hanya land subsidence atau ambesan tanah yang angkanya cukup tinggi tadi, tapi juga ada dampak cuaca buruk yang menjadi bagian dari dampak dari perubahan iklim. Saya pikir situasinya jadi 2 kali lipat gitu. Ada masalah amblesan tanah, penurunan kualitas lingkungan hidup, hilangnya kawasan mangrove dan kawasan catchment area di berbagai titik, ditambah dengan peningkatan cuaca buruk, hujan lebat dan lain sebagainya yang diperparah sebagai dampak dari perubahan iklim. Berbagai cara pun dilakukan untuk menahan air laut dan banjir tidak lama-lama merendam wilayah pesisir. Mulai dari mengembangkan sistem polder, membangun tanggul laut, hingga membuat dam lepas pantai. Ada juga daerah yang memanfaatkan waduk penampungan air untuk mengendalikan banjir. Selain waduk penampungan, sejumlah pemerintah daerah juga mengandalkan rumah pompa dan pintu air dalam menangani banjir. Upaya lain yang tak kalah penting adalah normalisasi sungai dan pengerukan sedimentasi. Sebab, jika sungai dan saluran air terawat, banjir dipastikan akan cepat surut. Untuk itu, perlu kesadaran dari masyarakat untuk tidak lagi membuang sampah ke sungai atau saluran air. Tentu saja sambil mendorong pemerintah agar serius menghentikan okupasi lebar sungai demi kepentingan permukiman dan kawasan industri. Ya pengennya mah dibuatin tanggul, tapi kalau dibuatin tanggul buat dok perahu susah antarnya tuh. Jadi ya gimana itunya aja lah udah. Kalau air pasang ya mungkin ya udah begini kondisinya. Maklumin aja udah namanya air pasang. Kalau udah ada saluran air kayaknya nggak waktu banjir, Om. Waktu di situ kan itu dengan dua, walaupun kecil udah ada saluran air ya, jadi banjirnya nggak begitu besar gitu. Memang harus ada kayak got gitu ya, saluran air gitu. Kalau ada itu kayaknya nggak begitu parah, Om. Gitu. Kendalanya sering rusak juga, kadang sampah sering mengganggu mesin. Jadi ya kami mohon kepada pemerintah untuk membikinkan rumah pompa. Jadi biar teratasi semua. Ya mungkin solusinya otomatis lah pinggir kalinya ditanggul. Supaya kan air pasang nggak bisa langsung naik ke daratan. Itu terjadi hampir setiap hari di sini, Pak? Ya pokoknya tiap 1 bulan 3 hari kan banjir. Sering sekali berarti, Pak? Ya tiap bulan sih lah. Ini adalah potret daratan yang semakin menurun dan beralih fungsinya daerah resapan air yang memang ini seharusnya menjadi perhatian dari semua pihak. Jika tidak, daratan di Pulau Jawa ini akan semakin berkurang di kemudian hari dan akan tergantikan dengan genangan. Demikian Kopi Pagi kali ini, saya Rusdi Maulana dan juru kamera Dedi Sunandar pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam SCTV.